Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai kajian kitab As-Sanusiyah, terlebih dulu kita niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an-namsi wa syairi juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fantana tanam ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li bidzikri mana khususan khasatan ila mu'alif hadha kitab As-Sanusiyah Nasa Muhammad bin Yusuf As-Sanusi wa jami talamidi wa masyikhna wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa namna hasan latana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai kajian kita, yaitu kitab As-Sanusiyah, yang mana insya Allah untuk hari ini akan membahas tentang sifat-sifat ma'ani ya. Sifat-sifat ma'ani. Mari kita mulai. Persiapkan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid darin amin. Tsumma yajibu mongko nuli wajib. Tsumma yajibu mongko nuli wajib. Lahu kedue Allah. Lahu kedue Allah ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Apa sing wajib? Apa sabung sifatin? Apa sabung sifatin? Pitu pira-pira sifat. Apa sabun sifatin pitu pira-pira sifat. Tu sama kang den arani. Tu sama kang den arani apa sabun sifatin. Tu sama kang den arani apa sabun sifatin diarani sifatil ma'ani. Sifatil ma'ani ing pira-pira sifat ma'ani. Sifatil ma'ani ing pira-pira sifat ma'ani. Nah, waya utawi sabun sifatin iku al-qudratu sifat kuwasa. Iku al-qudratu sifat kuwasa. Wal iradatu lan sifat ngersakake. Wal iradatu lan sifat ngersakake. Al muta'alliqatani ngeten. Al muta'alliqatani kang persambungan karone. Al-muta'alliqatani kang persambungan karone bijami'il mungkinati kelan sakabehane boro-boro perkara kang kongan. Bijami'il mungkinati kelan sakabehane boro-boro perkara kang kongan. Wal ilmu lan sifat ngaweruhi. Wal ilmu lan sifat ngaweruhi al-muta'alliqu kang persambungan. Al-muta'alliqu kang persambungan bijamil wajibati kelawan sekabehane pira-pira perkara kang wajib. Bijamil wajibati kelawan sekabehane pira-pira perkara kang wajib. Wal jaizati lan pira-pira perkara kang menang. Wal jaizati lan pira-pira perkara kang menang
wal mustahilati lan boro-boro perkara kang muhal. Wal mustahilati lan boro-boro perkara kang muhal. Wal hayatu lan sifat sugeng atau urip. Wal hayatu lan sifat sugeng atau urip. Wahia utawi sifat hayat. Waya dan sifat hayat iku lata ta'alaku ora persambungan. Apa sifat hayat iku lata ta'alaku ora persambungan. Apa sifat hayat bisain kelawan swiji-wiji. Bisain kelawan swiji-wiji. Wasamu lan sifat midanget. Wasamu lan sifat midanget. Wal basaru lan sifat mirsani. Wal basaru lan sifat mirsani. Al-muta'alliqatani kang persambungan karone. Al-muta'alliqatani kang persambungan karone bijamil maujudati. Bijamil maujudati kelawan sekabehane pira-pira perkara kang wujud. Bijamil maujudati kelawan sekabehane pira-pira perkara kang wujud. Wal kalamu lan sifat ngendika utawa dawuh. Wal kalamu lan sifat ngendika utawa dawuh nggih, pun. Alladzi ya kalam. Alladzi ya kalam laisa kang ora ana apa alladzi. Laisa kang ora ana apa alladzi. Iku bi harfin rupa huruf. Iku bi harfin rupa huruf wala soten lan ora rupa swara. Wala soten lan ora rupa swara. Nah, waya ta'ala kulan hubungan. Waya ta'ala kulan hubungan apa sifat kalam mau. Waya ta'ala kulan hubungan apa sifat kalam. Bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara ya ta'ala kang persambungan. Ya ta'ala kang persambungan bihi kelawan ma. Bihi kelawan ma. Apa al-ilmu sifat ilmu. Apa al-ilmu sifat ilmu mina muta'alliqati nyatane saking pira-pira persambungan. Mina muta'alliqati nyatane saking pira-pira persambungan. Jadi menerangkan sifat ma'ani ya. Kemudian di situ dikatakan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu 7 sifat. Yang mana 7 sifat tersebut disebut sebagai sifat ma'ani. Nah, apa saja yang termasuk sifat ma'ani di situ disebutkan yaitu sifat kudrah dan sifat iradah. Ini juga termasuk sifat ma'ani. Yang mana sifat kudrah dan iradah ini berta'aluk atau hubungannya dengan segala sesuatu yang mungkin atau sesuatu yang jaiz. Nah, selanjutnya yang termasuk sifat ma'ani lagi yaitu sifat ilmu. Yang mana sifat ilmu ini bertakluk dengan segala sesuatu yang wajib, jaiz dan mustahil. Nah, selanjutnya yang termasuk sifat ma'ani lagi yaitu sifat hayat. Yang mana sifat hayat ini adalah sifat yang tidak memiliki ta'aluk, yang tidak memiliki hubungan. Selanjutnya lagi yang termasuk sifat ma'ani yaitu sifat sama dan sifat basur, yang mana kedua-duanya ini adalah bertakluk dengan segala perkara yang wujud. Nah, selanjutnya yang termasuk sifat ma'ani lagi yaitu sifat kalam. Yang mana sifat kalam itu sifat kalamnya Allah tidak berupa huruf, tidak berupa suara, dan bertakluknya atau penghubungannya yaitu dengan taluknya sifat ilmu. Sifat ilmu tadi kan bertakluk kepada apa? Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang jaiz. Begitu juga
sifat kalamnya Allah ini bertaluk sepertinya taluknya sifat ilmu, yaitu apa? Segala sesuatu yang wajib, jaiz dan mustahil. Jadi setelah mu'alif atau pengarang kitab As-Sanusi ini, yaitu panjenenganipun Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, beliau selesai menjelaskan sifat salbiyah dan juga sifat nafsiyah. Sekarang mu'alif ini mulai beranjak untuk menjelaskan sifat ma'ani serta ta'aluknya atau serta hubungannya sifat ma'ani tersebut. Nah, alasan mu'alif mendahulukan sifat salbiyah daripada sifat ma'ani, apa alasannya? Yaitu pertama, mengikuti Al-Quran, yang mana Allah di dalam Al-Quran berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Nah, kata-kata laisa kamitslihi syai'un ini mengindikasikan sifat salbiyah yang berupa yaitu mukhalafatul lil hawaditsi. Nah, sedangkan kata-kata wa huwas samiul basir, maka sudah jelas bahwa as-sami dan al-basir itu adalah termasuk sifat ma'ani. Itu alasannya yang nomor satu. Nah, yang nomor dua alasannya, inti dari sifat salbiyah itu adalah apa? Membersihkan dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Dan inti dari sifat mani apa? Yaitu berhias. Kenapa? Karena seseorang itu tidak akan berhias dengan pakaian bagusnya kecuali apa? Ia telah membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam tubuhnya. Nah, sebelum mengkaji satu persatu dari sifat-sifat ma'ani dan juga ta'aluknya, sebaiknya Kiai Muhammad bin Yusuf As-Sanusi sebaiknya kita, maksudnya musannif itu memaparkan sedikit tentang pengertian sifat ma'ani dan ta'aluknya. Perlu zaman ketahui bahwasanya sifat ma'ani itu memiliki dua arti, ya. Satu yaitu arti secara bahasa, nomor dua yaitu arti secara istilah. Secara istilah ulama ahli tauhid, ulama ahli kalam. Nah, secara bahasa, sifat ma'ani itu apa? Yaitu sebuah ungkapan untuk sesuatu yang bukan zat, entah itu sesuatu yang bersifat wujud atau salbi atau selainnya. Nah, secara istilah, sifat ma'ani adalah setiap sifat yang wujud, sifat yang wujud yang ada pada perkara yang wujud, serta bisa menetapkan sebuah hukum pada sesuatu itu sendiri, bukan pada perkara lain. Contoh pengetahuan yang ada pada Zaid itu menyebabkan taunya Zaid atas yang diketahuinya, bukan pada Umar. Nah, ini adalah merupakan pendapat yang benar. Pendapat yang benar menurut ahli sunnah wal jamaah, yang mana pendapat ini bertolak belakang dengan pendapatnya yaitu kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sifat ma'ani itu bukan hanya menetapkan hukum pada orang yang menyandang sifat tersebut, melainkan pada selain orang yang menyandang sifat. Contoh, pengetahuan yang dimiliki Zaid itu menjadikan taunya Zaid, dan juga menjadikan Umar yang tidak menyandang sifat akan tahu dengan apa yang dipaham oleh Zaid. Nah, sekarang ta'aluk. Perlu saya mengetahui juga bahwasanya ta'aluk atau lebih mudahnya ta'aluk itu bisa diartikan sebagai objek. Ta'aluk itu memiliki dua arti. Pertama, arti secara bahasa. Kedua, yaitu arti secara istilah. Secara istilah ulama ahli kalam atau ahli tauhid. Nah, secara bahasa,
ta'aluk itu berarti hubungan. Nah, berarti hubungan. Tapi secara istilah ulama ahli tauhid, ta'aluk itu apa? Menuntutnya sebuah sifat pada suatu hal yang melebihi atas adanya zat itu. Misal sifat kudroh itu ta'aluknya adalah terhadap segala sesuatu yang jaiz. Dan perlu diketahui bahwasannya 7 sifat yang telah disebutkan itu ada yang mempunyai ta'aluk dan ada yang tidak mempunyai ta'aluk. Nah, sifat yang memiliki ta'aluk itu adalah sifat apa? Sifat kudroh, irodah, sama, basor, ilmu, dan sifat kalam. Ini adalah sifat-sifat yang mempunyai ta'aluk. Nah, sifat yang tidak memiliki ta'aluk apa? Yaitu sifat hayat. Jadi sifat hayat itu tidak mempunyai ta'aluk sama sekali. Nah, sekarang kita membahas sifat ma'ani yang berupa sifat kudroh dan irodah ya. Termasuk sifat ma'ani adalah sifat kudroh dan irodah. Sifat ma'ani yang pertama dan yang kedua itu adalah apa? Sifat kudroh dan irodah. Nah, kedua sifat ini memiliki definisi atau pengertian sendiri-sendiri. Kita bahas satu persatu, mulai dari kudroh ya. Kudroh itu apa? Kudroh itu adalah sebuah sifat yang memberikan dampak pada sesuatu yang jaiz akan wujud dan tidaknya. Nah, kudroh itu bertakluk pada segala sesuatu yang jaiz, entah wujud atau tidak wujud. Nah, ketika takluk pada sesuatu yang wujud, maka fungsinya sifat kudroh apa? Adalah meniadakannya. Tapi ketika takluk pada sesuatu yang tidak wujud, maka fungsinya sifat kudroh akan mewujudkannya. Contoh yang takluk pada perkara yang wujud ialah apa? Seperti kita. Ketika kita sudah keta'alukan sifat kudroh, maka fungsinya adalah meniadakan kita. Nah, sekarang contoh yang ta'aluk pada sesuatu yang tidak wujud, seperti kita pada saat masih belum dilahirkan. Ketika keta'alukan sifat kudroh, maka kudroh berfungsi apa? Mewujudkan kita. Nah, pernyataan seperti ini tidak lain, kenapa? Karena sifat kudroh adalah sifat yang memberi dampak. Sifat yang memberi dampak pada sesuatu yang jaiz akan kewujudan dan ketiadaannya. Nah, sekarang yang nomor 2 yaitu apa? Sifat irodah. Nah, sifat irodah itu adalah sifat yang mengkhususkan sesuatu yang jaiz dengan sebagian perkara yang jaiz baginya. Nah, irodah itu juga bertakluk pada segala sesuatu yang jaiz. Jadi sifat irodah itu juga bertakluk pada segala sesuatu yang jaiz. Contoh, Zaid sebelum dilahirkan mungkin untuk ditakdirkan tinggi dan mungkin untuk ditakdirkan pendek. Nah, fungsi sifat irodah adalah menentukan Zaid apakah tinggi atau pendek. Nah, sifat irodah adalah menentukan Zaid apakah tinggi atau pendek. Nah, sifat irodah itu berfungsi untuk menentukan, sedangkan sifat kudroh berfungsi apa? Merealisasikannya. Kenapa? Karena sifat kudroh ialah sebuah cabang dari sifat irodah. Kenapa? Karena Allah itu tidak mewujudkan dan meniadakan sesuatu kecuali telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuatu yang mungkin atau jaiz yang menjadi sasaran atau yang menjadi objek sifat kudroh dan sifat irodah itu ada 6.
Apa 6 itu? Wujud, adam, sifat, masa, tempat, dan arah. Nah, contoh secara detailnya seperti ini ya. Contoh secara detailnya seperti ini. Pertama, Z sebelum wujud atau sebelum lahir mungkin terus untuk tidak wujud dan mungkin untuk wujud. Nah, kemudian yang menentukan bahwa Z wujud adalah apa? Sifat irodah dan sifat kudroh yang merealisasikan ketentuan irodah. Nah, kedua, Z sebelum wujud mungkin untuk ditakdirkan memiliki sifat tampan atau jelek. Nah, kemudian yang menentukan bahwa Z ditakdirkan sebagai orang yang tampan adalah apa? Sifat irodah dan sifat kudroh yang merealisasikan ketentuan sifat irodah. Ketiga, Z sebelum lahir mungkin lahir pada tahun 2000 dan juga mungkin lahir pada tahun 2001. Nah, kemudian yang menentukan bahwa Z lahir pada tahun 2000 adalah apa? Sifat irodah dan sifat kudroh yang merealisasikan ketentuan sifat irodah ya. Nah, yang keempat, Z sebelum lahir mungkin untuk dilahirkan di Indonesia, di negara yang kita cinta ini, dan juga mungkin untuk dilahirkan di Malaysia, di negeri tetangga. Nah, kemudian yang menentukan bahwa Z dilahirkan di Indonesia itu adalah sifat irodah dan sifat kudroh yang merealisasikan ketentuan sifat irodah seperti itu. Nah, yang nomor 5, Z sebelum lahir mungkin untuk dilahirkan di arah barat dan mungkin untuk dilahirkan di arah timur. Nah, jadi Z sebelum lahir itu mungkin untuk dilahirkan di arah barat dan mungkin dilahirkan di arah timur. Kemudian yang menentukan bahwa Z lahir di arah timur adalah apa? Sifat irodah dan sifat kudroh yang merealisasikan ketentuan sifat irodah. Nah, sekarang ketika kita ditanya apakah kudroh dan irodah juga bertakluk pada perkara yang wajib dan mustahil, ketika ada pertanyaan seperti itu dan pertanyaan nanti jadi sampai di situ diteruskan lagi, mengapa alasannya? Kalau bertakluk apa alasannya? Kalau tidak bertakluk apa alasannya? Maka jawabannya begini, kudroh dan irodah itu hanya bertakluk pada perkara yang jaiz, tidak pada sesuatu yang wajib dan mustahil. Nah, alasannya mengapa kedua sifat ini tidak bertakluk pada perkara yang wajib dan mustahil, maka akan terjadi tahsil hasil, maksudnya apa? Menghasilkan perkara yang sudah hasil, dan juga akan terjadi qalbut haqaiq, yaitu membeli sebuah fakta. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Pertama, ketika kudroh bertakluk pada perkara yang wajib untuk ditiadakan, maka perkara yang asalnya ketiadaannya itu tidak masuk akal, jika ketaklukan kudroh maka akan tidak ada. Nah, ini dinamakan qalbul haqaiq. Kenapa? Karena membalik fakta. Yang harusnya perkara tadi harus ada tapi bisa tidak ada. Sebab apa? Sebab ketaklukan kudroh. Ini hukumnya mustahil. Nah, yang nomor 2, ketika kudroh
itu bertakluk pada perkara yang wajib untuk diwujudkan, maka perkara yang memang harus ada tapi ketaklukan untuk ditiadakan ini dinamakan tahsilul hasil. Kenapa? Sebab ketika kudroh ini berfungsi mewujudkan sesuatu, maka akan hasil ketika perkaranya tidak ada. Nah, bagaimana mungkin untuk hasil kalau objeknya terlebih dahulu sudah ada. Nah, kenapa? Karena sudah disebutkan bahwa perkara yang wajib ada, perkara yang pasti ada. Tidak mungkin untuk tidak ada. Sekarang yang nomor 3. Ketika kudroh bertakluk pada suatu yang mustahil dengan mewujudkannya, maka perkara yang asalnya itu tidak mungkin untuk ada, jika katakan kudroh untuk diadakan akan terjadi apa? Qalbul haqaiq, membalik fakta yang ada. Nah, yang nomor 4, ketika kudroh itu bertakluk pada suatu yang mustahil dengan meniadakannya, maka sesuatu yang memang tidak ada, ketaklukan kudroh untuk diadakan akan terjadi tahsilul hasil. Jadi kita sebagai orang yang mukallaf itu harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha kuasa atas segala hal. Kita juga harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang berkehendak. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendaknya. Segala sesuatu yang telah dikehendaki Allah maka akan wujud, dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan wujud. Nah, andaikan seluruh orang yang ada di muka bumi ini ingin menggerakkan sebuah perkara namun Allah tidak menghendakinya, maka mereka tidak akan mampu untuk menggerakkannya walaupun sekecil apapun hal itu. Dan andaikan seluruh orang yang ada di muka bumi ini kok ingin mendiamkan sebuah perkara namun Allah tidak menghendakinya, maka mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Nah, sekarang ada pun dalil nakli yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat kudroh. Apa? Yaitu Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah, beliau berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kuasa atas segala hal. Dan juga Allah berfirman, fa'alul lima yurid, maha kuasa dengan apa yang ia kehendaki, di surat Al-Buruj. Nah, 2 ayat tadi itu menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah zat yang berkuasa dan berkehendak atas segala hal, entah itu mustahil, wajib atau jaiz. Tapi sudah Anda ketahui, sudah saya mengetahui bahwasanya kudroh dan iradah itu hanya bertakluk pada apa? Perkara yang jaiz. Ini ada tambahan ya, ada tambahan keterangan bahwasanya sesuatu yang ada itu dilihat dari segi kehendak dan perintah Allah itu terbagi menjadi 4 ya. Jadi sesuatu yang ada dilihat dari segi kehendak dan perintah Allah itu terbagi menjadi 4. Pertama yaitu sesuatu yang diperintahkan dan dikehendaki. Maksudnya sesuatu yang diperintahkan Allah dan dikehendaki oleh Allah. Contohnya imannya Abu Bakar. Keimanan itu diperintahkan oleh Allah. Jadi seluruh orang itu diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Dan
keimanan Abu Bakar ini dikehendaki oleh Allah. Makanya janjinya sahabat Abu Bakar beriman. Jadi imannya Abu Bakar itu adalah merupakan perkara yang diperintahkan Allah oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Nah, yang kedua yaitu sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dikehendaki. Sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak dikehendaki oleh Allah. Contohnya itu kafirnya Abu Bakar. Kafirnya Abu Bakar ini tidak diperintahkan oleh Allah. Secara umum kan orang tidak diperintahkan oleh Allah untuk kafir. Nah, secara khusus Allah itu tidak mengendaki sahabat Abu Bakar kafir. Akhirnya apa? Kenyataannya ada, Abu Bakar tidak kafir tapi beriman. Nah, yang nomor 3 yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan tidak dikehendaki oleh Allah. Contoh, imannya Abu Jahal. Imannya Abu Jahal. Jadi secara umum orang itu oleh Allah diperintahkan untuk beriman, ya toh? Berarti imannya Abu Jahal kan diperintahkan toh? Ya, Abu Jahal diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Tapi Allah tidak menghendaki Abu Jahal untuk beriman. Makanya jadinya Abu Jahal matinya tidak membawa iman. Jadi ini contoh sesuatu yang diperintahkan dan tidak dikehendaki. Allah memerintahkan orang beriman, tapi Allah tidak menghendaki Abu Jahal. Contohnya tadi yaitu Allah tidak menghendaki Abu Jahal untuk beriman. Nah, yang terakhir yang nomor 4 yaitu sesuatu yang diperintah, sesuatu yang tidak diperintah dan dikehendaki. Sesuatu yang diperintah dan dikehendaki. Yang nomor 4 yaitu sesuatu yang tidak diperintah dan dikehendaki. Contoh yaitu kafirnya Abu Jahal. Kafirnya Abu Jahal itu kan tidak diperintah oleh Allah. Secara umum manusia kan tidak diperintahkan untuk kafir. Namun kekafiran Abu Jahal ini dikehendaki oleh Allah. Jadi intinya sesuatu yang ada dilihat dari segi kehendak dan perintah Allah itu terbagi 4. Pertama yaitu sesuatu yang diperintah dan dikehendaki. Kedua yaitu sesuatu yang tidak diperintah dan tidak dikehendaki. Dan yang nomor 3 yaitu sesuatu yang diperintah dan tidak dikehendaki. Dan yang keempat yaitu sesuatu yang tidak diperintah dan dikehendaki. Nah, sekarang kita teruskan pembahasan sifat ma'ani yang selanjutnya yaitu apa? Sifat ilmu. Jadi selanjutnya yang ketiga dari sifat ma'ani adalah apa? Sifat ilmu. Nah, sifat ilmu secara bahasa berarti apa? Mengetahui. Jadi ilmu itu secara bahasa pengertiannya mengetahui. Nah, adapun secara istilah ulama ahli tauhid, ilmu itu adalah sifat yang menjadikan jelasnya sesuatu yang diketahui dengan kejelasan dari segala sisi tanpa terdahului kesamaran. Nah, maksud dari kata tanpa terdahului kesamaran itu apa maksudnya? Maksudnya pengetahuan Allah pada segala hal di azali. Nah, objek atau ta'aluk sifat ilmu itu apa? Objek atau ta'aluk sifat ilmu itu adalah segala sesuatu yang wajib, sesuatu yang mustahil dan yang jaiz. Nah, arti dari Allah mengetahui sesuatu yang wajib itu adalah apa? Allah tahu bahwa Allah ialah zat yang wajib wujudnya. Tuh. Nah, arti dari Allah mengetahui sesuatu yang mustahil apa maksudnya? Allah itu tahu bahwa adanya sekutu baginya ialah hal yang mustahil. Nah,
Adapun arti dari Allah mengetahui sesuatu, adapun arti Allah mengetahui sesuatu yang jaiz apa? Yaitu Allah tahu bahwa seluruh alam semesta itu adalah hal yang jaiz atau hal yang mungkin wujud, mungkin tidak. Nah, alasan mengapa kok sifat ilmu itu bertakluk pada segala hal, entah itu wajib, mustahil, dan jaiz, apa alasannya? Karena sifat ilmu itu bukan merupakan sifat takfir, bukan merupakan sifat takfir. Maksudnya apa? Sifat yang memberikan dampak. Berbeda dengan sifat kudro dan sifat irodah yang hanya bertakluk pada perkara yang jaiz. Kenapa? Karena keduanya, sifat kudro dan irodah, itu merupakan sifat takfir, yang mana andaikan keduanya itu bertakluk pada perkara yang wajib dan mustahil, maka akan terjadi apa? Tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah hasil, dan akan terjadi apa? Qalbul haqaiq, membalik kenyataan yang ada, seperti yang telah kita terangkan tadi, ya. Seperti yang telah kita terangkan tadi. Nah, sebagai orang mukallaf, kita itu harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha tahu. Allah adalah zat yang maha tahu dengan segala hal, entah lahir dan batin. Dan Allah itu juga mengetahui hitungan satu persatu pasir, hitungan tetesan hujan, daun-daun pohon, dan suatu rahasia atau bahkan lebih samar. Nah, intinya tidak ada yang samar bagi Allah. Nah, pengetahuan Allah itu bukanlah yang terlebih dahulu untuk dihasilkan. Nah, jadi pengetahuan Allah itu bukanlah yang terlebih dahulu untuk dihasilkan, tetapi Allah mengetahui segala hal di azali sebelum adanya perkara tersebut. Nah, adapun dalil nakli tentang sifat ilmunya Allah, itu Allah di dalam Al-Quran berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa wal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan dia maha halus dan maha mengetahui. Nah, selanjutnya yang keempat dari sifat ma'ani apa? Yaitu sifat hayat. Nah, hayat itu secara harfiah memiliki arti hidup. Hayat itu apa? Hidup. Nah, sedangkan secara ahli secara istilah ahli tauhid, hayat itu adalah sifat yang membenarkan adanya idrok pada zat yang menyandang sifat hayat tersebut. Nah, sifat hayat itu tidak memiliki ta'aluk, tidak memiliki objek. Maka artinya adalah sifat hayat tidak menuntut adanya perkara yang lebih, yaitu objek. Nah, bedanya dengan sifat yang dimiliki, bedanya dengan sifat yang memiliki ta'aluk. Maka artinya ada sifat tersebut menuntut adanya perkara yang lebih dari sifat itu atau objek, seperti sifat ilmu. Sifat ilmu kan sifat yang mempunyai ta'aluk. Nah, sebagai orang mukallaf, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang hidup. Nah, hidupnya Allah itu tidak seperti hidupnya kita. Kenapa? Karena kehidupan kita itu membutuhkan sebuah media atau perantara, seperti mengalirnya darah dan nafas. Ketika darah kita itu sudah tidak mengalir, nafas kita sudah tidak keluar, niscaya kita tidak akan bisa hidup. Nah, sedangkan hidupnya Allah tidak membutuhkan perantara apapun. Nah, kehidupan Allah itu qadim, sifatnya qadim dan baqo, tidak akan bertemu dengan adam dan perubahan. Nah, adapun dalil nakli sifat hayat apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman,
wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Begitu juga Allah di dalam Al-Quran berfirman, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Nah, selanjutnya yang kelima dan yang keenam dari sifat ma'ani apa, yaitu sifat sama dan sifat basor. Nah, keduanya ini masing-masing memiliki definisi sendiri, ya, memiliki pengertian sendiri. Pertama yaitu sama. Sama secara harfiah itu memiliki arti mendengar, ya. Nah, sedangkan secara istilah ulama ahli tauhid, sama itu adalah sifat yang qadim, yang ada pada zatnya Allah SWT, yang menjadikan jelasnya semua perkara yang wujud tanpa didahului kesamaran. Nah, ta'aluk sifat sama apa, yaitu pada seluruh perkara yang wujud, yang mana dengan adanya sifat sama, semua perkara yang wujud menjadi jelas dengan kejelasan secara meliputi, dan berbeda dengan kejelasan yang dihasilkan oleh sifat ilmu yang dan basor. Nah, sifat sama Allah dengan sifat sama kita sangatlah berbeda. Jadi sifat sama Allah dengan sifat sama kita sangatlah berbeda. Kenapa? Karena ta'aluk sifat samanya Allah itu pada perkara yang wujud, entah wajib atau jaiz. Nah, adapun mustahil maka tidak ketalukan sifat sama. Kenapa? Karena pengertian mustahil sendiri ialah sesuatu yang tidak mungkin ada, ya. Jadi entah berupa suara atau bukan. Jadi Allah itu bisa mendengarkan suara, bisa mendengarkan benda, bisa mendengarkan sifat, Ini setiap sesuatu yang wujud ini oleh Allah bisa didengarkan. Contoh ta'aluknya sifat sama pada perkara yang wajib ialah apa? Allah itu mendengar zatnya dan sifat-sifatnya sendiri. Nah, contoh ta'aluk sifat sama pada perkara yang jaiz apa? Yaitu Allah mendengar diri Zaid, mendengar dinding, serta mendengar suara. Nah, mengenai mendengar suara itu sudah maklum, kita sudah paham. Karena apa? Pengalaman kita, telinga kita buat untuk mendengarkan suara. Nah, adapun mendengar sebuah zat atau benda itu bagaimana gambarannya? Nah, seperti keterangan tadi bahwasanya sifat samanya Allah menyeluruh pada semua perkara yang wujud, entah itu berupa suara atau bukan. Nah, berbeda dengan sama kita. Kenapa? Karena sama kita itu hanya terbatas bisa mendengarkan suara saja, tidak bisa untuk mendengarkan zat. Untuk bagaimana kaifiahnya, untuk bagaimana caranya atau caranya, ya, Allah pada sebuah zat maka hanya Allah lah yang tahu tentang itu. Jadi bagaimana caranya Allah mendengarkan zat atau bagaimana kaifiahnya Allah mendengarkan zat itu Allah sendiri yang maha tahu. Nah, selanjutnya basor itu secara harfiah berarti apa? Melihat. Secara istilah, jadi secara harfiah basor apa artinya? Melihat. Nah, secara istilah ulama ahli tauhid, basor itu adalah sifat yang qadim, yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan jelasnya semua perkara yang ada tanpa didahului oleh kesamaran. Nah, sekarang ta'aluknya sifat basor itu kepada siapa? Kepada apa? Ta'aluk sifat basor itu pada semua perkara yang wujud, yang mana dengan adanya sifat basor segala sesuatu yang wujud menjadi jelas dengan kejelasan secara meliputi,
yang beda dengan kejelasan yang dihasilkan oleh sifat ilmu dan sama. Nah, sifat basar yang dimiliki Allah tidak sama dengan sifat basar yang dimiliki para makhluknya. Kenapa? Karena ta'aluknya sifat basarnya Allah itu pada seluruh perkara yang wujud, entah wujud secara jaiz atau wajib, entah berupa zat atau yang lain. Contoh, ta'aluk sifat basar pada perkara yang wajib apa? Yaitu Allah melihat zat dan sifat-sifatnya sendiri. Nah, contoh ta'aluk sifat basar pada perkara yang jaiz apa? Yaitu Allah melihat zat zahid, dinding, dan suara pemilik suara. Nah, mengenai melihat sebuah zat itu sudah maklum, kita pengalamannya apa? Mata kita buat untuk melihat zat atau jirim atau benda. Nah, adapun melihat sebuah suara itu bagaimana gambarannya? Kita kan nggak pengalaman seperti itu. Nggak pernah mata kita untuk melihat suara. Nah, jadi seperti keterangan tadi bahwasanya sifat basarnya Allah itu menyeluruh pada semua perkara yang wujud, entah berupa suara atau bukan, berbeda dengan basar kita. Kenapa? Karena basar kita itu hanya terbatas bisa melihat benda saja, tidak bisa untuk melihat suara. Nah, untuk bagaimana kaifiahnya atau cara bahasanya Allah pada sebuah suara, maka hanya Allah lah yang tahu tentang itu. Jadi sebagai orang mukallaf, kita itu harus meyakini ya bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu, entah itu lirih atau keras. Tapi samanya Allah tidak sama dengan sama kita, yang mana dengan perantara telinga sama kita. Nah, samanya Allah tanpa ada perantara apapun. Dan kita harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha melihat. Allah melihat segala sesuatu. Bahkan Allah itu bisa melihat semut hitam kecil yang ada di atas batu di malam hari yang gelap gulita, atau lebih kecil, atau lebih samar daripada itu. Itu tidak ada yang samar bagi Allah. Segala sesuatu yang ada di atas bumi serta isinya, dan sesuatu yang ada di atas langit serta yang ada di bawahnya, Allah itu melihatnya. Nah, penglihatan Allah tanpa menggunakan perantara ya, berbeda hanya dengan penglihatan kita, yaitu dengan menggunakan apa? Mata. Dengan menggunakan mata, selain itu juga harus ada sinar. Jadi harus ada mata yang bisa melihat, ada sinar yang bisa untuk menerangi, dan ada benda yang bisa dilihat. Belum tentu ada mata, ada sinar, tapi enggak ada benda, adanya suara, enggak bisa mata kita melihat. Nah, sekarang adapun dalil nakli sifat sama dan basarnya Allah apa? Yaitu Allah di dalam Al-Quran berfirman, innahu wasami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Begitu juga dalil nakli, tapi yang diambil dari hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu bersabda, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban wa innama tad'una saman basiron. Jadi arti dari sabdanya Nabi ini apa? Kasihanilah diri kalian semua. Kenapa? Karena kalian itu tidak berdoa pada zat yang tuli dan gaib, tetapi kalian itu berdoa pada zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, selanjutnya yang terakhir dari sifat ma'ani apa? Yaitu sifat kalam. Nah, secara harfiah, kalam secara harfiah itu berarti berbicara. Nah, adapun kalam secara istilah ulama tauhid berarti apa? Kalam itu sifat yang qadim, sifat yang qadim yang ada pada zatnya Allah,
yang menunjukkan pada semua perkara yang wajib, mustahil dan juga jaiz. Nah, sifat kalam yang dimiliki Allah itu mempunyai ta'aluk yang sama dengan ta'aluknya sifat ilmu, itu kepada wajibat, mustahilat dan jaizat, ya, jaizat. Nah, tapi ta'aluknya sifat kalam adalah ta'aluk dilalah. Ta'aluk dilalah maksudnya ta'aluk menunjukkan, dan ta'aluknya sifat ilmu berupa ta'aluk membuka atau menunjukkan pada seluruh sesuatu yang wajib, mustahil dan jaiz. Nah, ada sifat kalam menunjukkan pada semua perkara yang wajib, ya, mustahil dan jaiz, yang jika seandainya hijab kita itu dibuka, kita itu akan bisa mendengarkan dan memahami seluruh perkara yang wajib, mustahil dan jaiz dari sifat kalam. Nah, dilihat dari segi arti, kalam itu terbagi menjadi 6 bagian, ya. Dilihat dari segi arti, kalam itu menjadi 6 bagian, terbagi menjadi 6 bagian. Pertama apa? Amr. Jadi ketika kalam itu menunjukkan sebuah tuntutan melakukan pekerjaan, contohnya seperti hanya wa aqimus shalah wa atuz zakah, berdirikanlah sholat dan berilah zakat, maka itu namanya amr. Jadi ketika kalam itu menunjukkan sebuah tuntutan melakukan pekerjaan, itu namanya amr, namanya amr atau perintah. Contohnya itu tadi wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. Dan yang kedua yaitu nahi. Jadi ketika kalam itu menunjukkan sebuah tuntutan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan, itu dinamakan nahi kalam tadi. Contohnya yaitu firman-Nya Allah, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian semua mendekati zina. Itu kan merupakan apa? Tuntutan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan zina. Nah, itu namanya apa? Kalam nahi. Nah, yang nomor 3 itu khobar. Kapan kalam itu dinamakan kalam khobar? Yaitu ketika menunjukkan arti yang sesuai dengan kenyataan. Seperti hanya contohnya firman Allah SWT, fa'alqa asahu fa'idhaya thu'banum mubin. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Itu dinamakan kalamnya kalam khobar. Nah, yang nomor 4 yaitu kalam istighbar. Kalam istighbar atau meminta kabar. Kalam dinamakan istighbar yaitu ketika kalam tersebut itu menunjukkan atas tuntutan mengatai keadaan makhluk. Contohnya yaitu sepertinya firman-Nya Allah, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Tidaklah mereka itu bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, yaitu yang mendustakan Rasul. Dan yang nomor 4, kalam itu dinamakan kalam wa'di, ya, kalam wa'di atau janji. Nah, kapan kalam itu dinamakan kalam wa'di? Yaitu ketika kalam tersebut itu menunjukkan atas diperolehnya pahala. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, ya. Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kalam yang seperti itu dinamakan kalam wa'di, ya. Nah, yang nomor 6 yaitu kalam wa'id. Kalam wa'id itu kalam ancaman, ya. Wa'id ancaman. Lek wa'di janji, lek wa'id apa? Ancaman. Nah, ketika
kalam itu menunjukkan atas terjadinya seluruh siksa, maka kalam tersebut dinamakan kalam wa'id. Contohnya yaitu firman-Nya Allah, fattaqun narol lati waquduhan nasu wa hijaratu uiddat lil kafirin. Maka takutlah api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu yang disediakan yaitu bagi orang-orang kafir. Nah, jadi sebagai orang mukallaf kita tuh harus meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat kalam, dan kalamnya Allah itu tidak serupa dengan kalam kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kalam kita diciptakan kita sendiri dan menggunakan perantara alat yang berupa mulut, lidah, dan 2 bibir. Nah, sedangkan kalam Allah itu tidak seperti itu. Kalam Allah itu sifatnya qadim, tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak berupa tenggorokan, dan tidak disifati sebagai bahasa Arab, Suryani, atau yang lain. Dan kalamnya Allah itu dibersihkan dari dahulu dan akhir, bahkan dibersihkan dari i'rab dan bina. Berbeda dengan kalam makhluk. Ketika seorang mengucapkan Zaidun Qaimun, pasti ucapan tadi menggunakan perantara mulut, lidah, dan 2 bibir berupa suara, disifati dengan bahasa Arab. Ada takdim, mesti ada mendahulukan lafaz Zaid dari pada lafaz Qaimun, dan juga ada takhir, yaitu mengakhirkan lafaz Qaimun dari lafaz Zaidun. Nah, kalau sampean tanya bagaimana bisa kalam tidak bisa disifati dengan menggunakan huruf, pertanyaan itu adalah sebuah iskalan yang diutarakan dari golongan Mu'tazilah. Dari golongan kita itu sudah menyangkal, dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah menyangkal keiskalan tersebut, bahwa haditsun nafsi, maksudnya omongan manusia yang ada di dalam hati itu juga termasuk kalam yang diucapkan oleh orang tersebut di dalam hatinya tanpa ada huruf dan tanpa ada suara. Nah, dari makhluk saja itu kita bisa menggambarkan ada sebuah kalam yang tanpa ada huruf dan tanpa ada suara, apalagi bagi Allah sangatlah mungkin hal tersebut. Sekarang peringatan, perlu saya perhatikan, yang dimaksud dengan kalam Allah bukanlah lafaz mulia yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena lafaz tersebut bersifat hadis. Nah, sedangkan kalam Allah itu bersifat qadim. Dan lagi lafaz tersebut mengandung taqadum, ta'akhur, i'rab, surat, dan ayat-ayat. Nah, sedangkan kalam Allah itu sepi dari hal tersebut, seperti yang telah saya ketahui. Nah, lafaz-lafaz tersebut tidaklah menunjukkan pada sifat kalam dengan artian sifat kalam Allah bisa dipaham dari lafaz tersebut. Nah, melainkan arti yang dipaham dari lafaz tersebut itu sama dengan arti yang dipaham dari sifat kalam. Nah, andai saja kita itu dibuka, hijab kita itu dibuka, pasti kita bisa mendengarkannya. Nah, kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya adalah lafaz-lafaz itu menunjukkan pada arti, dan arti ini sama dengan arti yang dipaham dari arti kalam Allah yang bersifat qadim. Seperti hanya firman Allah, wala taqrabuz zina, ya. Wala taqrabuz zina. Ayat tersebut itu menunjukkan arti yang berupa apa? Tuntutan meninggalkan mendekati zina. Dan arti seperti ini sama dengan arti yang dipaham dari arti sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang adapun dalil nakli yang menunjukkan kalau Allah itu bersifat kalam apa, yaitu
firman-Nya Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman wa kalamallahu Musa taklima, dan kepada Musa Allah berfirman langsung ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk kajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.